Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andreza Kurnia Alfiza dengan NIM 2301834. Saya akan mempresentasikan tugas akhir saya, yaitu tentang web personal. Saya akan menjelaskan bagian-bagian codingannya. Bagian head dan header HTML. Pada bagian head, pengaturan karakter meta charset sama dengan UTF-8. Memastikan halaman menampilkan berbagai karakter dengan benar, sedangkan tag metaname viewport membuat halaman responsif terhadap berbagai ukuran layar. Judul halaman ditentukan oleh tag title sebagai personal web. Dua stylesheet diimpor style CSS untuk mengatur tampilan halaman secara lokal dan font awesome dari CDN untuk menyediakan icon-icon. Di dalam elemen header, tag H1 menampilkan teks web personal sebagai judul utama. Elemen nav atau navigasi menampung menu navigasi dalam daftar UL yang terdiri dari beberapa item li. Setiap item berisi tautan A untuk navigasi ke bagian-bagian berbeda halaman. Atribut href hashtag berfungsi sebagai placeholder dan onClick show content section name memanggil fungsi JavaScript show content dengan parameter yang sesuai, memungkinkan pengguna melihat konten yang diinginkan tanpa memuat ulang halaman. Bagian main HTML. Bagian main dari kode HTML ini mengandung tiga elemen utama, aside, artikel, dan div id, sama dengan home content. Elemen aside menampilkan informasi singkat saya seperti foto profil, nama, NIM, dan jurusan. Di dalam elemen artikel yang memiliki id content dan kelas hidden, terdapat beberapa bagian yang masing-masing diberi judul dengan tag H2. Mencakup about, education, experience, skill, contact, dan pengisian form. Bagian about memberikan detail pribadi seperti nama, NIM, dan tanggal lahir. Bagian education dan experience mencantumkan riwayat pendidikan dan pengalaman kerja magang. Bagian skills mencakup daftar keahlian dalam berbagai bahasa pemrograman dan teknologi web. Bagian contact me menyediakan tautan yang dapat diklik untuk menghubungi pemilik melalui WhatsApp, email, dan Telegram dengan ikon yang ditampilkan menggunakan font awesome. Bagian pengisian form berisi formulir yang dapat diisi dan disubmit oleh pengunjung untuk mengirimkan sebuah review. Formulir ini memanggil fungsi JavaScript validate form untuk validasi sebelum dikirim ke proses.php. Terakhir, elemen div id sama dengan home content untuk menampilkan homepage halaman web. Bagian footer HTML. Bagian akhir dari kode HTML ini mencakup elemen footer yang menampilkan teks hak cipta dengan simbol copyright, diikuti oleh tahun 2024 dan pernyataan bahwa hak cipta milik Andreza. Bagian ini biasanya terletak di bagian bawah halaman web dan berfungsi untuk memberikan informasi legal atau hak cipta. Setelah itu, teks script search script.js atau script digunakan untuk mengimpor file JavaScript eksternal bernama script.js yang berisi kode JavaScript yang akan digunakan untuk menambahkan fungsionalitas interaktif atau dinamis pada halaman web. Penutupan tag body dan HTML menandai akhir dari dokumen HTML. Elemen-elemen ini memastikan bahwa semua konten fungsionalitas telah dimuat dan diinisialisasi dengan benar, serta menutup struktur dasar dari halaman web. Bagian CSS. Kode CSS ini mengatur tampilan halaman web dengan gaya dasar untuk elemen body, header, nav, main, aside, artikel, berbagai konten, dan footer. Body menggunakan font Arial tanpa margin dan padding. Header memiliki gambar latar belakang, warna, padding, teks tengah, dan warna teks. Nav diatur sebagai daftar horizontal dengan tautan yang berwarna dan tanpa garis bawah. Main diatur sebagai flex container dengan aside dan artikel di dalamnya. Berbagai bagian konten seperti hashtag about, education, experience, skill, dan contact memiliki border berwarna. Teks rata kanan atau rata kiri lebar maksimum, margin otomatis, dan padding. Hashtag home content juga diatur dengan teks rata kanan atau kiri, lebar maksimum, margin otomatis, dan padding, serta gambar di tengah.
komputer memiliki latar belakang abu-abu muda, padding, teks tengah, dan properti clear. Kelas hidden untuk menyembunyikan elemen dengan display none. Bagian PHP. Script PHP ini mengelola data yang dikirim melalui metode POST dari formulir HTML. Jika permintaan HTTP adalah POST, kode akan mengecek setiap input seperti nama, email, telepon, dan pesan untuk memastikan tidak kosong, dan menyimpannya dalam array data. Selanjutnya, kode membuka file data.txt untuk menambahkan data baru. Jika operasi berhasil, data yang disimpan dalam array data akan ditulis ke file dengan format kunci sama dengan nilai, dan file akan ditutup. Jika file tidak dapat dibuka, pesan kesalahan "unable to open the file" akan ditampilkan. Jika semua langkah berhasil, pesan "data successfully written to the file" akan muncul sebagai respon ke pengguna, menandakan penyimpanan data formulir telah berhasil. JavaScript. Bagian JavaScript show content. Kedua fungsi JavaScript di atas berfungsi untuk mengatur tampilan konten dinamis berdasarkan klik pengguna pada navigasi halaman web. Fungsi content.id pertama kali menyembunyikan konten utama dengan ID home content menggunakan display none. Kemudian ia mencari elemen konten utama dengan ID konten dan mengelola tampilan setiap elemen di dalamnya. Jika elemen yang dipilih dengan ID yang diteruskan sebagai parameter ID ditemukan, fungsi ini menghapus kelas hidden dari konten tersebut dan menampilkan elemen sesuai dengan display block, sementara yang lain akan tetap disembunyikan. Jika elemen dengan ID yang diteruskan tidak ditemukan, maka konten utama akan ditampilkan kembali, dan kelas hidden akan ditambahkan ke elemen konten. Fungsi kedua, show content section ID, menggunakan query selector all untuk mencari semua elemen div dalam artikel dan menambahkan kelas hidden ke setiap elemen tersebut. Kemudian elemen dengan ID yang diteruskan sebagai parameter dihapus dari kelas hidden, sehingga menampilkan konten yang sesuai. Bagian JavaScript Validate Form. Fungsi JavaScript Validate Form digunakan untuk memvalidasi isian dalam formulir sebelum pengirimannya. Pertama, variabel name, email, phone, dan message diambil nilai dari elemen formulir yang sesuai berdasarkan ID. Fungsi kemudian memeriksa apakah salah satu dari variabel tersebut kosong. Jika iya, akan muncul pesan peringatan bahwa semua bidang harus diisi dan fungsi akan mengembalikan false, menghentikan proses pengiriman formulir. Selanjutnya, fungsi menggunakan pola regex untuk memverifikasi format email dan nomor telepon. Jika nilai email tidak cocok dengan pola yang ditentukan, email pattern.test email akan memunculkan pesan peringatan bahwa alamat email tidak valid dan fungsi akan mengembalikan ke false. Begitu juga untuk nomor telepon. Jika tidak cocok dengan pola yang ditentukan, akan muncul pesan peringatan bahwa nomor telepon tidak valid dan fungsi akan mengembalikan false. Jika semua validasi benar, fungsi mengembalikan true yang memungkinkan formulir untuk dikirim. Dengan demikian, fungsi ini memastikan bahwa data yang dikirimkan dari formulir sesuai dengan format dan tidak ada yang kosong sebelum diproses lebih lanjut. Begitu saja. Mohon maaf jika banyak kurangnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.